Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai psikotes. Psikotes ini biasanya ada dalam serangkaian tes kompetensi bidang atau SKB di beberapa kementerian atau instansi yang tidak menggunakan CAT dalam SKB-nya seperti Kementerian Agama. Dalam Kementerian Agama ini tes SKB mereka itu ada beberapa tahapan, yaitu salah satunya psikotes, wawancara, dan tes kerja atau praktek kerja. Nah, bagi kalian yang sudah sering melamar atau sudah bekerja di sebuah perusahaan, pastilah tidak asing lagi dengan berbagai psikotes ini, karena psikotes itu memiliki banyak jenisnya ya teman-teman. Dan setiap perusahaan pasti dalam pemilihan atau perekrutan karyawannya menggunakan psikotes di awal rekrutmennya, karena bagi mereka atau perusahaan itu, psikotes ini merupakan tahapan seleksi startup. Nah, psikotes ini berfungsi untuk mengenal watak dari seseorang seperti attitude, personality, interest, dan juga intelijensinya. Nah, hasil dari psikotes ini berperan besar untuk menentukan apakah kamu cocok untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Begitupun bagi instansi pemerintah atau dalam perekrutan CPNS di tahap SKB ini. Seperti pada Kementerian Agama, salah satu penilaian mereka adalah dari hasil psikotes. Nah, teman-teman, pada psikotes ini tidak ada istilah benar atau salah dalam mengerjakan sebuah soal. Yang ada hanya cocok atau tidaknya kamu untuk bekerja pada posisi atau jabatan yang dimaksud. Nah, lalu apa aja sih jenis-jenis psikotes itu yang biasa digunakan? Nah, setidaknya di sini ada 7 jenis psikotes. Yang pertama, kemampuan verbal, 2 tes warteg, 3 logika aritmetika, 4 logika deret gambar, 5 Kraepelin atau Paul atau yang biasa juga dikenal dengan tes koran. Keenam, tes menggambar pohon atau orang. Yang ketujuh, tes EPPS. Nah, pertanyaannya, apakah ketujuh tes ini digunakan ketika tes SKB pada Kementerian Agama pada tes CPNS 2018 kemarin? Nah, jawabannya tidak ya teman-teman. Ketujuh tes ini tidak ada, cuma beberapa tes aja yang mereka ambil pada saat tes psikotes di SKB CPNS Kemenak. Nah, beberapa di antaranya adalah kemampuan verbal, tes logika aritmetika, dan tes deret gambar. Nah, yuk kita bahas satu persatu mengenai jenis psikotes tersebut. Pertama, kemampuan verbal. Nah, tes kemampuan verbal ini meliputi sinonim atau persamaan kata, antonim atau lawan kata, analogi, dan kolerasi makna. Tes ini untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menghadapi suatu kondisi. Selain itu juga berfungsi untuk penilaian seberapa jauh kamu menebak dan memahami sebab akibat dari suatu permasalahan. Nah, untuk contoh soal sinonim atau persamaan kata, misalnya saja insomnia sama dengan titik-titik. Apakah A. cemas, B. sedih, C. tidak bisa tidur, atau D. kenyataannya? Ya, jawaban yang tepat di sini insomnia itu sama dengan tidak bisa tidur yang C. Nah, untuk antonim atau lawan kata contohnya itu bongsor sama dengan titik-titik. Apakah yang A menumpuk, B kerdil, C macet, atau yang D susut? Jawaban yang tepat di sini bongsor itu lawan katanya adalah ya yang B kerdil. Nah, jadi teman-teman untuk menyelesaikan soal antonim dan sinonim ini kalian harus banyak menguasai kosakata atau istilah-istilah ya. Selanjutnya analogi atau padanan kata. Contohnya pohon titik 2 buah. Apakah A domba titik 2 daging, B sapi titik 2 susu, C telur titik 2 ayam, D jentik titik 2 nyamuk, atau yang E setam titik 2 sampit. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita membuat sebuah kata saja. Misalnya saja pohon itu menghasilkan buah. Nah, yang tepat di sini apakah A. domba menghasilkan daging? Kurang tepat. B. sapi menghasilkan susu? Bisa juga kita simpan dulu.
C. Telur menghasilkan ayam? Tidak. D. Jentik menghasilkan nyamuk? Tidak juga. Atau E. Setam menghasilkan sampit? Ini juga kurang tepat. Jadi di antara 5 option ini yang paling tepat di situ adalah yang B. Sapi menghasilkan susu. 2. Mata, (2 telinga, apakah A. Jari, (2 tangan, B. Lidah, (2 hidung, C. Kaki, (2 paha, D. Lutut, (2 siku, atau yang E. Perut, (2 dada. Oke, untuk menjawab soal ini kita amati dulu ya. Mata, telinga. Ini merupakan indera ya yang berdekatan. Mata dan telinga adalah kedua indera kita yang saling berdekatan. Kemudian kalau yang choice yang A, jari dan tangan. Jari, tangan berdekatan. Memang jari, kalau jari kan bagian dari tangan, bukan ya teman-teman, tidak cocok. Terus lidah dekat dengan hidung. Dekat dengan hidung, iya dekat. Kemudian keduanya merupakan indera, cocok juga. Kita simpan dulu. Yang C, kaki dekat dengan paha. Nah, paha ini merupakan bagian dari kaki, sama dengan yang A, kayaknya bukan juga. Terus yang D, lutut dekat dengan siku, ini sama sekali bukan, tentu saja, langsung coret. Yang E, perut dekat dengan dada. Perut dan dada memang berdekatan, tapi ini bukan indera ya. Jadi yang tepat di sini memang adalah yang B, lidah dan hidung. Oke, untuk tes yang kedua, warteg ini kita bahas saja ya teman-teman, walaupun pada tes SKB yang tahun lalu tidak ada, tapi kita tidak mengetahui apakah di psikotes tahun ini akan ditiadakan juga atau malah tes ini yang muncul. Oke, untuk warteg ini merupakan hasil temuan dari Erich Warteg. Makanya namanya itu psikotes warteg ya. Dari seorang psikolog yang berasal dari Jerman. Nah, tes ini untuk mengetahui karakter yang ada dalam diri Anda, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, keuletan, cara beradaptasi, kemauan, dan lain sebagainya. Nah, dalam tes ini kamu akan diberikan kertas yang berisi 8 kotak yang memiliki pola berbeda-beda, mulai dari garis lengkung hingga dengan sebuah titik. Nah, tugas kamu adalah menggambar dari lanjutan pola-pola yang ada dalam soal sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kamu. Nah, ini contoh dari tes warteg itu. Misalnya saja yang kolom pertama, ini adalah sebuah titik awalnya. Kemudian kita berimajinasi menggambar kupu-kupu, menggambar bunga, dan lain sebagainya. Begitupun seterusnya, kita gambar saja pola-pola yang ada itu sesuai dengan apa yang kira-kira kita imajinasikan. Nah, di tes aritmetika ini kalian pasti sudah pernah mempelajarinya ya ketika mempersiapkan diri untuk tes SKD kemarin. Jadi dalam deret angka ini terdapat sebuah deretan angka yang harus dipahami polanya. Nah, deretan angka ini bisa kita pecahkan lewat pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, pecahan angka, dan juga persentase. Daya fokus dan konsentrasi yang tinggi sangat diperlukan ketika melakukan jenis soal seperti ini. Kemudian psikotes logika deret gambar atau penalaran. Nah, tes ini memiliki konsep yang sama dengan tes logika aritmetika. Adapun yang membedakan adalah penggunaan media gambarnya yang menggunakan 3 atau 4 dimensi. Kunci dalam mengerjakan tes ini adalah konsentrasi, perhatikan betul-betul polanya. Jangan lewatkan detail sekecil apapun seperti penempatan titik ataupun perputaran warnanya. Nah, tes ini kalian kenal dengan istilah tes figural ya. Kemarin juga sempat ada di SKD katanya, tapi tidak terlalu sulit atau polanya gampang lah dipahami. Tapi pada saat yang psikotes ini biasanya sih agak sulit memang polanya, bahkan betul-betul akan mengecoh kita. Makanya kita butuh konsentrasi yang penuh dalam memecahkan soal penalaran atau figural di sini. Ini nomor 1 ada sebuah gambar tabung, lalu dia yang berubahnya itu cuma bundaran, berarti yang diambil cuma bagian atas tabung itu ya. Nah, yang gambar kedua yang jadi pertanyaan adalah sebuah kubus. Nah, jadinya itu apa? Apakah yang A, yang B, gambar C, D, atau E? Nah, yang paling tepat di sini tentu saja yang E ya. Itu yang paling tepat. Kita ambil bagian sudut atau sisi atasnya, maka yang diperoleh adalah segi 4 ini.
Nah, soal nomor 2 ini bisa kalian jawab dan komen di bawah ya, kira-kira perubahannya itu yang mana ya? Segitiga berubah menjadi segi 6 ya. Terus kemudian dari segi 6 ini dia akan berubah menjadi apa? Komen di bawah ya. Nah, yang tes Kraepelin atau Pauli yang biasa juga kita kenal dengan tes koran. Walaupun di tahun lalu juga nggak ada ya, tapi nggak apa-apa kita pelajari, jangan sampai tiba-tiba di SKB malah muncul. Nah, jadi di tes psikotes Pauli atau populer dengan tes koran ini merupakan tes perhitungan sederhana. Dan juga bisa dikatakan terlihat agak mudah. Tugas kamu dalam mengerjakan tes ini hanya menjumlahkan deretan angka-angka mulai dari 0 yang tersusun dengan vertikal. Nah, jadi di sini cuma dibutuhkan konsentrasi penuh, apalagi kan kalau berlembar-lembar yang panjang gitu kayak koran, pasti kita akan lelah dan jadi butuh tenaga yang ekstra sih sama konsentrasi yang penuh dalam mengerjakan tes koran ini. Nah, salah satu kunci untuk mengerjakan tes koran ini sebenarnya kamu kerjakan dengan tempomu sendiri saja. Jangan terpengaruh atau terlalu cepat dengan cara orang mengerjakan yang bisa membuat kamu panik dan tertekan. Jangan terlalu cepat atau jangan pula terlalu lambat. Dan yang penting pastikan kecepatan tempo kamu mengerjakan soal ini konsisten. Selanjutnya tes ke-6 yaitu menggambar orang atau pohon. Pada psikotes ini, penguji akan menyuruh kamu untuk menggambar pohon di kertas A4. Dalam tes ini adalah tidak diperkenankan untuk menggambar pohon kelapa atau tumbuhan yang berukuran kecil. Gambar yang dibuat itu adalah pohon yang memiliki ranting. Pohon yang bisa kamu gambar misalnya saja pohon nangka, pohon mangga juga bisa. Nah, terus kalau menggambar orang, kamu akan diminta untuk menggambar siapapun yang kamu mau gambar, silahkan gambar, tapi kuncinya di situ kamu harus menggambar orang yang melakukan suatu aktivitas, misalnya mengajar, menyapu, dan lain sebagainya. Terakhir, psikotes Edward Personal Preference Schedule atau EPPS. Nah, di antara tes-tes psikotes yang ada tes EPPS yang dikatakan adalah tes yang paling mudah. Nah, tujuan dari psikotes ini adalah untuk mengetahui kepribadian dan karakter kamu dengan detail. Nah, walaupun tesnya mudah, jangan menjawab dengan asal ya, karena yang dilihat dari tes ini adalah konsistensi kamu dalam menjawab soal. Karena akan ada banyak pertanyaan yang diulang-ulang dan akan terdeteksi dengan mudah apakah kamu jujur atau tidak ketika menjawabnya. Tahap ini biasanya melihat kepribadian dan kesesuaian dengan pekerjaan. Makanya tes ini juga bisa digunakan sebagai acuan seperti apa suasana kerja nanti baik dari budaya dan sistem yang diterapkan di kantor tersebut. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.